sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Nilai tukar rupiah menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada Kamis lalu. Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, di pasar spot exchange menunjukkan nilai tukar rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.064 per dolar Amerika Serikat. Di mana pada Kamis lalu ditutup pada level Rp18.039 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini mencatat rekor baru hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Mengutip data dari Jakarta Interbank Spot Dollar Rate JISDOR, sejak Kamis kemarin hingga pagi ini nilai tukar rupiah masih berada di level Rp18.000. Gejolak di pasar keuangan domestik ini terjadi seiring dengan keluarnya arus modal asing. Mengutip Kompas.id, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan serta Bursa Efek Indonesia, total arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 69. Pelemahan ini dipicu oleh menguatnya dolar Amerika Serikat secara global, didorong kinerja ekonomi Amerika Serikat yang masih kuat dan berkurangnya ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Ketidakpastian global akibat terpilihnya kembali Donald Trump serta memanasnya situasi geopolitik dunia turut menambah tekanan terhadap rupiah. Jumat pagi, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di level 5.846. Pergerakan IHSG masih fluktuatif sejak dibuka pada sesi pertama. IHSG menguat di saat perdagangan sesi pertama dibuka pada pukul 9 pagi di level 5.846, menguat 0,11% dibandingkan penutupan sebelumnya. Adapun volume perdagangan 276 juta saham dengan nilai transaksi 417 miliar dan frekuensi perdagangan mencapai 32.505 kali. Pergerakan IHSG masih fluktuatif dari zona merah ke zona hijau dan sebaliknya sejak dibuka pada perdagangan sesi pertama. Pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor, baik institusional maupun retail. Mulai dari pelemahan rupiah yang nyaris menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyak rumor di dalam negeri yang menyebabkan IHSG ambles. Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah sama Cina sendiri, yang lain jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade, padahal saya baru mau ketemu nanti malam
jam 7 sama SNP. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, harusnya sih nggak ada masalah. Purbaya juga mengatakan pelemahan rupiah ke kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih dalam rentang simulasi pemerintah. Meski demikian, kondisi ini dapat meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah dalam valuta asing. Purbaya bilang, pelemahan rupiah tidak mengubah besaran kupon utang, tetapi membuat nilai pembayaran dalam rupiah menjadi lebih tinggi ketika kewajibannya berdenominasi valuta asing. Purbaya menjelaskan kondisi ini masih berada dalam kisaran perhitungan yang sudah disiapkan pemerintah. Namun, pemerintah juga telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, termasuk ketika harga energi meningkat dan tekanan terhadap rupiah membesar. Pak, rupiah sekarang 18.000 Pak. Oh my god, gimana Pak? Dampak ke pembayaran utang gimana Pak? Dia akan ngikutin ke 18.000 itu atau fixed rate sih Pak kalau bayar utang? Gue lupa, kuponnya fix. Harusnya sih fix kuponnya, tapi kan kalau dia jual di pembayaran utang kan lewat ini kan, lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuman pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya. Cuman kan gini, ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Nah, soal intervensi yang Bapak... Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Anjloknya nilai tukar rupiah menjadi Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan IHSG yang ikut merosot menimbulkan kabar kalau Menkyu Purbaya mengundurkan diri. Namun, isu itu segera ditangkis oleh Istana. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti itu tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Cuma ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti menyebut, dampak melemahnya rupiah atas dolar Amerika Serikat telah terasa di sejumlah aspek. Inflasi juga diprediksi akan mulai mengalami kenaikan pada bulan depan. Telisa menambahkan, perlu ada perbaikan komunikasi kebijakan yang solid pada tim ekonomi pemerintah. Pemerintah juga diminta untuk mengakui dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh semua pihak. Ya, data inflasi kemarin memang sudah ada kenaikan dari 2,4 ke 3,08 year on year dari BPS kemarin, meskipun itu sebetulnya masih dalam target pemerintah. Nah, cuma inflasi juga kita lihat dari producer price. Producer price sudah naik lebih dari 3% ya, sekitar 3,2-an gitu, sudah naik harga produsen. Biasanya nanti kalau harga produsen naik di bahan baku, nanti di harga konsumennya juga akan mengikuti untuk mengalami naik. Jadi bisa jadi bulan depan inflasinya lebih tinggi, karena sejumlah harga pangan juga sudah mulai mengalami kenaikan. Dan kita sendiri kalau survei-survei di pasar, memang beberapa produk sudah mengalami kenaikan ya. Produk elektronik, produk bahkan kuliner sendiri, makanan-makanan minuman, itu juga sudah banyak mengalami peningkatan. Jadi perlu perbaikan dari sisi komunikasi kebijakan, terus memperkuat tim ekonomi ya. Tim ekonominya ini antara Menko, Bank Indonesia, terus kemudian Kementerian Keuangan, itu untuk solid. Terus dari sisi fiskal kan dikatakan tidak ada masalah. Nah, sebenarnya kan juga ada concern seperti bunga utang dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa
bahwa sebenarnya kita itu menghadapi masalah struktural namun terkendali gitu loh. Jadi dan itu kita berusaha untuk perbaiki gitu. Jadi artinya bahwa meminimalisir denial ya kalau saya bilang, karena gini, kami membandingkan dengan negara-negara lain ya, bagaimana menghadapi krisis. Mereka pertama bilang bahwa ini akan ada guncangan loh di global, ekonomi kita itu akan menghadapi guncangan, sehingga kita harus bersama-sama untuk menghadapi guncangan itu. Merosotnya nilai tukar rupiah juga berdampak pada penukaran mata uang dolar Amerika Serikat ke rupiah. Warga berbondong-bondong melakukan penukaran uang seiring dengan merosotnya nilai mata uang rupiah. Sepanjang 2026, rupiah telah melemah lebih dari 7% terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah juga masuk kelompok mata uang negara berkembang Asia dengan performa terburuk. Tim Liputan, Kompas TV.